Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk melengkapi perkuliahan mata kuliah statistik, akan coba dibuat video tutorial. Nah, pertama nanti adalah tentang video tutorial statistik deskriptif. Video tutorial yang kedua adalah tentang statistik deduktif. Nah, pada statistik deskriptif ini, intinya adalah kita ingin bercerita tentang data. Bercerita tentang data. Kalau sebelumnya sudah dipraktekkan di kelas dengan Excel, mungkin kalian juga sudah dibagikan. Sekarang kita bagaimana mempraktekannya dengan SPSS, Statistical Package for Social Science, aplikasi statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Ya, meskipun pada prakteknya sekarang banyak yang menggunakan untuk berbagai macam kepentingan, baik di ilmu eksak maupun di industri. Nah, kita ingin bercerita tentang data. Ya, pertama-tama data yang sudah ada di Excel kita copy dulu untuk dipaste di SPSS. Copy, ya, dipaste di SPSS. Nah, langkah pertama ketika data sudah dimasukkan adalah kita memberi nama variabel. Kita double klik saja di sini. Kasih aja misalnya X. Labelnya nilai ujian statistik. Nah, perlu diketahui di sini SPSS saya pakainya versi 20. Ada data view, ada variable view. Data view itu berisi data yang kita isikan tadi. Kalau variable view itu adalah deskripsi dari variable. Nama variable, tipenya. Di sini ada numerik, koma, kita pakai numerik saja. Lebar kolomnya ada berapa, desimal di belakang koma ada berapa, dan berbagai deskripsi data yang lainnya nanti kita akan coba satu persatu. Jika sudah seperti ini kita bisa menyimpan. Ya. Menyimpan dengan nama data latihan. Kita pilih dulu folder yang pas untuk menyimpan data. Nah, di sini sudah ada data nilai. Nilainya nama yang berbeda. Ya, data sudah tersimpan, sudah ada nama variabelnya. Variabel sudah diberi label nilai ujian statistik. Dari data ini kita ingin bercerita tentang apa? Misalnya bercerita tentang frekuensi. Dari sini kita pindah ke kanan. Statistik deskriptifnya kita tentang apa? Kita ingin bercerita tentang berapakah rata-ratanya, berapakah mediannya, modusnya, atau angka yang sering muncul, sum atau jumlah dari data yang ada. Kemudian simpangannya, penyimpangan, ada simpangan baku,
varian, ring, rentang tertinggi dan terbesar, nilai terkecil, nilai terbesar, standar error dari rata-rata, ada distribusi skewness dan kurtosis untuk melihat kenormalan distribusi data, apakah data itu nanti terlalu miring ke kanan atau ke kiri di dalam kurvanya, atau ini apa, cembung di kanan atau cembung di kiri, atau kurtosis nanti ketinggiannya, keruntingannya. Kita juga bisa menampilkan data atau menceritakan data dari kuartilnya atau persentilnya. Persentil keberapa yang ingin dicantumkan nanti bisa dilihat di sini. Misalnya ingin mencantumkan persentil yang ke-10, mencantumkan persentil yang ke-20, persentil yang ke-30, persentil yang ke-40, persentil yang ke-50, 60, 70, 80, 90, maksimal 100. Setelah semuanya yang kita inginkan untuk menceritakan data sudah diklik, persentil dari sudah penting. Chart, kita ingin membuat grafik apa tidak? Ya coba aja kita klik aja bar chart, chart. Salah satu ternyata. Ya, atau ingin mencantumkan kurva, dilihat normalitas datanya, apakah normal apa tidak. Formatnya itu sudah disusun, scanning dari kecil ke besar, scanning dari besar ke kecil dan seterusnya. Itu saja sudah cukup. Nanti kita ceritakan berkaitan dengan informasi data. Tadi dari awal kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah statistik deskriptif. Statistik itu bercerita. Jadi dengan software SPSS ini, tadi statistik deskriptif frekuensi menambahkan informasi-informasi yang bisa kita ceritakan. Yang pertama adalah N. Sini. Dari data yang ada ternyata ada 61. Ya, ada 61 mahasiswa. Berkaitan dengan nilai ujian statistiknya ada 61 mahasiswa. Dari 61 mahasiswa tersebut, nilai rata-rata ujian statistiknya adalah 71,2787. Standar error of mean. Jadi dimungkinkan adanya error dalam pengukuran rata-rata 1,14594. Median atau nilai tengahnya adalah 72. Jadi kalau perbedaan antara median dan median, kalau median itu tepat membagi dua. Sedangkan mean atau rata-rata itu belum tentu tepat membagi dua. Kenapa? Karena distribusi datanya harus normal supaya bisa langsung bisa dibagi dua, sehingga median modus itu dalam satu wilayah. Median nilai tengah modusnya 65. Ya, standar deviasi 8,95, kemudian varians adalah atau simpangan baku kuadratnya 80,104, skewness kurvanya skewnessnya adalah negatif. Kalau skewness negatif itu cenderung cembung di sebelah mana, kita lihat sebelah kiri. Lebih banyak data yang mengumpul di sebelah kiri.
Nah, informasi berikutnya di sini adalah persentil 10, 60, persentil ke 50, 72, persentil ke 100, 93, persentil ke 50. Informasi di sini 72 itu sama dengan nilai median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah itu pada saat kondisi 50% atau persentil 50, angkanya adalah 72. Kemudian tabel berikutnya adalah angka yang tadi kita masukkan. Angka 47 ada 1, dan seterusnya dia. 551, 60 ada 3, 64 ada 3, 68 ada 65 ada 8. Modusnya tadi adalah 65. Angka yang paling sering muncul itu 65, ada 8 distribusinya. Dan seterusnya. Ini adalah persentase 1/70. Berapa? 70 serta ada 61. 1/61. Ini kumulatif persentase, total persentase secara keseluruhan sampai 100% ketika di sini sudah masuk semua. Histogram tadi berkaitan dengan stimulus kortosis. Ya, stimulusnya tadi adalah negatif. Memang lebih banyak angka yang di bawah 70. Ini. Nah, itu adalah statistik deskriptif pertama yang menceritakan data tunggal. Nah, di sini ada contoh juga. Jika data dikelompokkan atau data yang tadi didistribusikan secara tunggal, bagaimana supaya data itu diringkas dalam sebuah tabel, atau bagaimana menghasilkan tabel ini dengan menggunakan SPSS. Maka kita perlu tahu dulu. Di sini itu menemukan ada 7 kelompok, ada 7 kelas. Di sini adalah dengan menentukan kelas interval, nilai besar dikurangi nilai kecil, 93 dikurangi 47, kemudian dibagi dengan 7. Ya. Nah, coba kita buat dengan transform ikut untuk di beberapa variabel kita ingin merubah X menjadi X X menjadi X, labelnya kelas. Nanti kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cek dulu. Nah, kemudian untuk nyebelnya pada angka berapa sampai angka berapa, belnya adalah 1. Kita lihat dulu 47 sampai 53. Lima empat sampai 60 kelas 2.
berikutnya adalah 61 sampai 67. Tiga. Berikutnya 68 sampai 74. 4. Berikutnya adalah 75 sampai 81. Berikutnya adalah 82 sampai 88. Berikutnya adalah 89 sampai 90. Kemudian intinya kita ingin merubah X menjadi XX atau X menjadi kelompok XX dengan nilai O dalam value tadi kita sudah deskripsikan seperti ini. Kemudian oke. Ini. Nah, ini bisa kita berikan deskripsi atau berikan label. Saya tadi berapa sampai berapa? 47 sampai 53. 2 54 sampai 60. 3 61 sampai 67. Kemudian 68 sampai dengan 74. Oh, ini 3 nih. Tujuh lima sampai dengan 81. 82 sampai 88. Nomor 7. Ini dia ada. Nah, sekarang kita buat ini. Data sudah kita ringkas, ya, namanya tadi adalah transform record into different variable. Kalau into different in the same variable, nanti di angka di sini itu langsung berubah. Kita pengen membuat variable baru, makanya di sini ada record transform record into different variable. Jadi pada variable yang berbeda. Coba kita deskripsikan. Kita reset dulu saja. Ya, prosedur untuk
analisis statistik deskriptif. Ya, kita riset, kita cari chartnya aja lah. Ya, ini. Ya, ini adalah statistik deskriptif menceritakan berapa rata-ratanya median modus, kemudian data yang diperoleh dikelompokkan, kemudian setelah dikelompokkan dibuat grafik. Nah, dari grafik ini dapat diketahui bahwa memang sebagian besar nilai ujiannya adalah antara 68 sampai 74. Grafiknya seperti itu. Ini adalah tabelnya. 68 tersebut ada 19 orang mahasiswa, persentase 31,1. Ya, itu adalah statistik deskriptif. Nah, bagaimana tadi merubah grafik ya? Merubah grafik kita tinggal pilih chartnya aja, pilih chart. Oke, oke, ini chart. Punya tampilan gambar yang lain. Chartnya dengan membentuk kurva normal seperti apa? Ini. Ini adalah statistik deskriptif yang menggunakan software SPSS untuk menampilkan statistik deskriptif untuk menceritakan data yang diperoleh dengan output berupa tabel dan juga berupa grafik. Nah, deskriptif yang lainnya apa saja? Di sini ada frekuensi deskriptif, nggak jauh beda dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi. Memang tidak ada grafiknya. Jadi untuk mendistribusikan sebuah data yang lebih lengkap dari statistik deskriptif di frekuensi ini lebih lengkap dibandingkan deskriptif. Ya tentu mungkin ada fungsinya masing-masing. Tapi untuk statistik deskriptif untuk menceritakan kondisi data lebih lengkap pakai statistik deskriptif frekuensi. Nah, kemudian kita ingin membuat lagi, misalnya menceritakan sebenarnya di antara angka tersebut yang laki-laki yang mana, yang perempuan yang mana. Kita satu laki-laki. Coba kita lihat ini. Nah, di sini ada kemudian labelnya adalah gender. Satu misalnya adalah laki-laki, dua adalah perempuan. Oke. Nah, kita akan mendeskripsikan data dengan tabulasi silang. Analisis deskriptif per step. Tabulasi silang. Kita pengen
tabulasi di antara kelas dan gender. Jadi ini nanti mengelompok di laki-laki atau perempuan. Tadi kelas 1 sampai 7 itu mengelompok di laki-laki atau perempuan. Ya, kita lihat selnya, kita persentasenya row, kolom, dan total. Yang lainnya nggak usah dulu, kita cukup pakai itu dulu untuk menceritakan tabulasi data. Ini tabulasi data. Kita bisa bercerita di antara, kalau tadi di kelas itu yang paling banyak adalah pada angka 68 sampai 74. Sini 19 ada 31,1%. Kalau laki-laki perempuan yang paling banyak yang mana coba? Laki perempuan berimbang 30 dan 31. Laki-laki 30, perempuan 31. Sini. Nah, ini adalah contoh tabulasi silat. Menceritakan data, kemudian menceritakan data ulang berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, bagaimana menceritakan? Misalnya kelas 47 sampai 53 itu ternyata ada satu perempuan. Ada nilainya 64 sampai 60, laki-laki ada 3, perempuan ada 3. Nilainya 61 sampai 67, laki-laki ada 7, perempuan ada 8. Dan nilai 68 sampai 74, nah, sebagian besar adalah laki-laki. Nilai tertinggi laki-laki perempuan sama ini. Nah, itu adalah contoh statistik deskriptif. Data itu bercerita. Ya, itulah materi untuk statistik deskriptif. Ya, karena untuk yang lainnya nanti kita susulkan materi berikutnya. Terima kasih.